Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 871-880. Dongeng Donghua. Bab 871. Saling melawan. Ren Xiaosu memandangi buku hitam kecil di tangannya, dan prajurit yang berani di sebelahnya mengenalinya secara sekilas. Ini menunjukkan bahwa ada preseden untuk buku hitam ini dalam pasukan penggerek. Dia juga bertanya, apalagi buku hitam ini yang tidak diblokir. Gunakan. Prajurit Tinder berpikir bahwa direktur telah memberikan Anda buku hitam kecil itu. Apakah dia tidak memberitahunya untuk apa buku itu? Mungkin kepala itu terlalu sibuk untuk mengatakan, dia menjelaskan ini adalah kepala P5 sendiri. Jika Anda melihat perwira itu, Anda dapat mengatakan bahwa Anda dapat melakukan apapun selain hal-hal penting seperti tidak dapat memimpin pertempuran. Segera setelah mata Ren Xiaosu menjadi cerah, P5092 mengatakan kepadanya bahwa ia telah secara khusus melamarnya. Akibatnya, ia menemukan bahwa P5092 yang sementara menempatkan kredensial perwira militer seniornya di sini. Ia terkesan dengan segera P5092 ini sangat tulus untuk memperlakukan teman-teman. Teman-teman semacam itu, jika mereka memiliki kesempatan, harus mengundang pihak lain untuk pergi ke barat laut sebagai tamu, sehingga mereka dapat melakukan persahabatan dengan tuan tanah. Bahkan, P5092 bahkan tidak ingin memberitahu dia seberapa besar kekuatan buku hitam kecil ini. Dia hanya memiliki tujuan lain, tetapi prajurit itu akan menjelaskannya kepada Ren Xiaosu. Prajurit itu benar. Menurut ide prajurit itu, Tuan memberi Anda bahkan sertifikat, dan pihak lain meminta kami untuk menjelaskan. Kita harus menjelaskannya, bukan? Ren Xiaosu memandangi buku di tangannya, dan mengkonfirmasi kembali apakah benar-benar bebas untuk masuk dan melakukan sesuatu. Ya, Sir, jawab prajurit Tinder. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, kamu menyanyikan lagu untukku. Prajurit Tinder. Seseorang telah menggunakan dokumen ini untuk melewati tentara sebelumnya, tetapi pemegang kartu hitam meminta untuk bernyanyi. Ini adalah pertama kalinya. Pasukan Tinder berjuang, Tuan, saya tidak memiliki semua suaranya. Apakah tidak mudah menggunakan kartu hitam? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Matahari terbenam berwarna merah dan pegunungan kembali, para prajurit mencapai sasaran dan mengembalikan kam. Ren Xiaosu mendengarkan lagu militer 5 nada yang tidak lengkap, lalu melihat buku hitam kecil itu dengan gembira, dan segera mengerutkan kening. Ketika pihak lain menjelaskan peran pelaku, Ren Xiaosu masih ragu-ragu. Sekarang dia benar-benar percaya. Pelaku ini memiliki efek luar biasa. Kamu tidak harus bernyanyi ketika kamu selesai, kata Ren Xiaosu, kamu tidak lengkap. Kamu sama sekali bukan saudara 5 nada. Ayolah, tahan benda ini. Selama itu bukan cedera fatal di medan perang, lukis hidupmu. Karena itu, Ren Xiaosu memasukkan tentara Tinder dengan sebotol obat hitam yang cukup untuk digunakan sekali. Dia sedang dalam mood yang baik sekarang, dan tidak bisa membiarkan orang bernyanyi gratis. Namun, Ren Xiaosu masih memiliki keraguan di benaknya. P5092 ini tiba-tiba keluar untuk menyapa dirinya sendiri dan memberikan dirinya sertifikat penting, yang membuatnya merasa sedikit salah. Mungkin ini jebakan, dan prajurit semacam ini di sebelahnya mungkin bertindak dalam hubungannya dengan P5092. Karena saya tidak tahu apa tujuan P5092, Ren Xiaosu hanya bisa menebak dengan liar. Sudah waktunya untuk makan malam di barak di malam hari. Ren Xiaosu bergoyang dengan kotak makan siang di satu tangan dan kartu hitam di satu tangan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa selama kartu hitam ditampilkan, dia bahkan tidak perlu antre untuk makan malam. Para prajurit di kelas memasak juga akan bertanya kepadanya apakah dia perlu piring.
Untuk memverifikasi kekuatan kartu hitam ini lagi, Ren Xiaosu menarik beberapa orang lagi untuk bertanya, dan ternyata kartu hitam ini memang sangat kuat di divisi ketiga. Malam itu, P5092 baru saja menyelesaikan rencana pertempuran tindak lanjut, dan mengerutkan kening dengan lelah. Sang letnan berjalan ke kemahnya, P5092 memandangnya dan bertanya, kemana anak itu pergi hari ini? Saya sudah berada di rumah sakit lapangan sepanjang waktu, tetapi saya belum pernah ke sana, jawab ajudan itu. Itu sebabnya Anda memberinya kartu hitam P5 Anda. Saya selalu merasa bahwa otak bocah ini agak abnormal. P5092 membeku, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan dengan kartu hitam itu? Dia menggunakan kartu hitam untuk memesan makanan di atas kelas memasak, kata ajudan itu. P5092 tidak bisa tertawa atau menangis. Saya memberinya kartu hitam, tetapi dia hanya memesan makanan. Itu bukan hanya memesan, letnan itu tampak aneh. Dia bahkan menarik tentara untuk bernyanyi kepadanya. Beberapa tentara diminta untuk bernyanyi. Itu tidak cukup untuk menyanyikan lagu-lagu militer. Mereka harus menyanyikan lagu anak-anak. P5092. Jawaban ini agak mengejutkan. Faktanya, kekuatan kartu hitam di divisi ketiga lebih besar daripada yang diketahui Ren Xiaosu. Ini benar-benar tidak terhalang. Jika Anda ingin melihat P5092, Anda dapat menghindari tautan pencarian dan verifikasi, dan Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari posisi depan. Bahkan gudang senjata dapat masuk. Namun, dokumen penting seperti itu diberikan kepada pemuda itu. Bagaimana mungkin pihak lain memesan atau bernyanyi? Wakil bertanya, mengapa Anda memberinya kartu hitam? P5092 menggelengkan kepalanya, aku ingin mengajaknya ke Tinder. Selagi dia di Tinder, jika dia bisa membalikan kebijakannya, itu akan sangat membantu bagi divisi ketiga kita. Sang letnan membeku, apakah kamu ingin melawannya? Istilah, strategis, sangat kontroversial. Setidaknya kekuatan yang dimiliki lawan dapat menggunakan istilah strategis. Tetapi letnan tidak bisa mengetahuinya, apakah bermanfaat membuat P5092 begitu populer untuk seorang dokter. P5092 menjelaskan, beberapa hal belum dapat memberitahu Anda, hanya saja ia tidak begitu sederhana. Nah, pergilah dan mulai sibuk. Saya memiliki ukuran sendiri. Ya, ingat untuk menambah jumlah tentara yang bertugas di tembok kota dan berita yang dikirim oleh pengintai. Anda harus memberitahu saya sesegera mungkin, saya ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang barbar ini. Oke, letnan itu pergi. P5092 memandang dokumen di depannya dan bertanya-tanya apakah dia bisa berhasil melawan anak itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, itu bisa menyelamatkan orang dan pandai menembak. Jika dia bisa menangkal pacarnya, maka kekuatan tempur kelas atas miliknya sendiri juga bisa ditingkatkan. Setidaknya keduanya dengan penembak jitu di tempat dominasi medan perang akan lebih kuat. Namun, apa yang P5092 tidak harapkan adalah bahwa pada saat ini Ren Xiaosu juga berencana untuk mengundang dia untuk mengunjungi Northwest. Baik P5092 dan Ren Xiaosu berniat memegang pikiran satu sama lain untuk berpikir tentang bagaimana cara bergaul satu sama lain selanjutnya. Adapun hasil, tidak ada yang yakin. Pada saat ini, malam datang, Ren Xiaosu memegang kartu hitam, dan Yang Xiaorong berjalan jauh ke dinding tembok besar baru ini. Tidak ada yang memblokirnya, dan tidak ada yang mempertanyakannya. Setelah melihat Ren Xiaosu, semua prajurit Tinder yang bertanggung jawab atas tugas menghindarinya secara tidak sadar. Ketika makan di malam hari, divisi ketiga telah memberitahu tentang Ren Xiaosu memegang kartu hitam untuk menyanyikan lagu-lagu. Sekarang tentara Tinder bahkan tidak berani menatap Ren Xiaosu, karena takut bahwa pihak lain tiba-tiba akan memesan bebek. Perasaan ini membuat para prajurit kembali ke ruang kelas ketika mereka masih muda. Pada saat itu, ketika guru sedang mempersiapkan untuk memberi nama siswa agar para siswa menjawab pertanyaan, semua orang hanya menghindari mata guru. Bab 872. Mendengar rencana pertempuran. Mengapa mereka bersembunyi darimu? Ketika Yang Xiaojin berjalan menuruni tangga ke tembok besar, dia bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan ketika kamu memasak?
Ketika Ren Xiaosu pergi untuk memasak sebelumnya, dia pergi sendiri, jadi Yang Xiaorong tidak tahu hal baik apa yang telah dia lakukan. Ren Xiaosu tertawa, tidak apa-apa, jangan memperhatikan detail ini. Pada titik ini, Yang Xiaokuan menatapnya dengan aneh, dan mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk menjadi baik-baik saja. Dia menyipitkan mata pada prajurit yang berani dan tidak berani menatap Ren Xiaosu. Ngomong-ngomong, pria kulit hitam kecil yang diberikan P5092 padamu benar-benar bisa masuk dan keluar barak dengan bebas. Yang Xiaokuan bertanya, kamu bilang kamu harus mencoba. Karena itu, Yang Xiaokuan mungkin mengerti mengapa para prajurit yang berani ini tidak berani melihat Ren Xiaosu. Metode coba-coba ini jelas terdengar jelek. Keduanya berjalan ke tembok kota dan memandang mereka, tetapi tidak ke hutan yang jauh, tetapi mayat orang biadab yang berbaring di bawah kota. Saya melihat tentara pemberontak mendirikan ribuan tiang kayu di luar tembok besar, dan kemudian menggantung mayat orang barbar satu persatu, dan Ren Xiaosu menghirup udara. P5092 ini bahkan lebih sengit daripada yang saya kira. Apakah orang barbar menyerang tembok ini? Sepertinya, Yang Xiaorong mengangguk. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat tentara Tinder tidak jauh, kemarilah. Prajurit Tinder putus asa, Pak, saya benar-benar tidak bisa bernyanyi. Yang Xiaohi bin, hehe. Ren Xiaosu buru-buru berkata, aku tidak memintamu untuk bernyanyi. Aku bertanya sesuatu padamu. Pernahkah orang-orang barbar ini menyerang tembok ini? Ya, kata prajurit Tinder dengan lega. Mereka mulai menyerang dan ingin menarik pasukan utama divisi ketiga. Kemudian mereka banyak meninggal. Banyak tubuh mereka digantung di bawah tembok. Moral, berkali-kali datang untuk merebut tubuh, tetapi semua dipukul mundur. Ren Xiaosu mengangguk, tidak heran jika mayat orang biadab di Dasishan sudah pergi, dan rekan penulis dibawa ke sini oleh P5092. Untuk mengatakan bahwa P5092 ini juga adalah orang yang kejam, dia melihat bahwa tidak ada mayat di bawah dinding tempat pasukan lain ditempatkan. Ketika tiba saatnya untuk bertarung, aku takut dia akan menderita serangan paling banyak di sini. Ren Xiaosu bertanya, tampaknya sudah mulai musim semi, dan cuaca akan semakin panas. Mayat-mayat ini dapat menyebabkan wabah jika mereka digantung di luar tembok kota. Bahkan di seberang tembok, virus mungkin tertiup angin. Tidak apa-apa, kata prajurit Tinder itu, mayat-mayat ini direndam dengan jeruk nipis. Rao adalah orang yang tidak memiliki kontraindikasi untuk Ren Xiaosu. Mendengar kata-kata ini sedikit tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin semua prajurit Tinder begitu sengit sehingga mereka terdengar seperti acar. Namun, pada saat ini, ada bintik-bintik hitam di cakrawala. Prajurit Tinder berkata kepada Ren Xiaosu, Pak, tolong cepatlah, ini dia orang biadab. Dengan mengatakan itu, prajurit itu mulai melaporkan situasi musuh pada saluran komunikasinya sendiri, dan hanya 2 menit kemudian, seluruh divisi ketiga bergerak. Dan P5092 dengan cepat mendatangi tembok. P5092 mengabaikan Gusang dan Ren Xiaosu, dan mengambil teleskop untuk melihat langsung. Apa yang mereka lakukan? Ren Xiaosu bertanya. Lihat, Hal, 5092 tersenyum dan menyerahkan teleskop di tangannya kepada Ren Xiaosu. Orang-orang barbar ini hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Ketika Ren Xiaosu melihat teleskop, dia melihat bahwa orang-orang barbar benar-benar mengangkut beberapa tiang kayu di kejauhan, dan kemudian menggantung mayat-mayat dataran tengah di atasnya. Hanya saja perilaku seperti ini tidak ada gunanya bagi hewan berdarah dingin seperti tentara Tinder. Hal yang ingin dikatakan orang-orang di Tinder mungkin adalah emosi tidak berguna. Lanjutkan kewaspadaan, kata 5092, dan mengundang Ren Xiaosu untuk duduk di markas bersamanya. Setelah memasuki markas, Ren Xiaosu bergoyang dan menarik 2 kursi untuk duduk di depan letnan dan berbagai petugas staf, dan 1 kursi untuk Yang Xiaorong. Ketika dia mengambil koran di atas meja, dia dengan rasa ingin tahu berkata, jika Anda memiliki begitu banyak mayat yang tergantung di luar kota, tidakkah Anda takut mereka akan memusatkan semua kekuatan Anda pada Anda saat itu? Jangan khawatir, P5092 menggelengkan kepalanya, divisi ketiga adalah unit daya tembak utama di antara para pejalan.
Jika kaum barbar datang ke sini, mereka hanya akan meminta bantuan, dan orang-orang barbar itu licik. Mereka telah mencoba menyerang tempat divisi ketiga saat ini, tetapi dalam serangan umum, sangat mungkin untuk menyerang dinding lain secara tak terduga. Oh, Ren Xiaosu mengerti, dan koautor P5092 juga punya rencananya sendiri. Pihak lain memberi barbar beberapa sakit kepala akhir-akhir ini, dan kemudian dengan sengaja menciptakan kebencian. Bahkan, ketika si barbar melancarkan serangan totalnya, mungkin barbar itu yang memiliki kekuatan paling sedikit. Area, tapi apakah kamu tidak takut menjadi pintar dan salah informasi, kalau mereka benar-benar berencana untuk menembakmu, dan persediaan belakang hancur, cangkangmu mungkin tidak cukup. P5092 tersenyum dan tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tetapi bertanya pada kehidupan Ren Xiaosu, bagaimana, apakah Anda puas dengan pengaturan kami setelah datang ke garis depan? Rumah sakit lapangan juga dibangun sementara, dan Anda juga ditugaskan asrama sementara. Puas, sangat puas, tawa Ren Xiaosu. Rumah sakit lapangan di seluruh kamp militer adalah daerah independen. Tidak ada bangunan batu dan semuanya adalah tenda militer sementara. Awalnya, dia dan Yang Xiaorong seharusnya ramai dengan orang lain di asrama kolektif. Pada kondisi ini, semua orang tidur nyenyak. Baru setelah P5092 dijelaskan secara khusus bahwa rumah sakit lapangan telah mengosongkan 2 tenda terpisah untuk 2 orang. Dan seluruh rumah sakit lapangan memiliki perawatan yang sama untuk keduanya dan direktur. P5092 tertawa, bawalah buku hitam kecilmu, tapi jangan nyanyikan tentara lagi. Hahaha, Ren Xiaosu malu, aku tidak ingin mereka santai. Oke, kamu bisa melakukannya, aku akan pergi setelah membaca koran. Ya, kamu bisa melakukannya sendiri, kata P5092, dan mulai mengumpulkan letnan untuk bertemu dengan staf tempur, di satu sisi untuk menyampaikan berita yang dibawa kembali oleh para pengintai. Dan di sisi lain, untuk merumuskan rencana pertempuran berikutnya berdasarkan pesan-pesan ini. Selama periode ini, P5092 dan yang lainnya sama sekali tidak menghindari Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun selama pertemuan, gerakan orang-orang barbar dan rencana pemberani semuanya diserahkan kepada Ren Xiaosu untuk didengarkan, dan sepertinya Ren Xiaosu adalah anggota Tinder. Setelah mendengarkannya sebentar, Ren Xiaosu mungkin mengerti bahwa Tinder memiliki informasi yang relatif sedikit tentang orang-orang barbar, semua orang masih dalam tahap tentatif. Dan tugas terpenting dari divisi ketiga adalah bukan untuk secara efektif membunuh orang-orang barbar, tetapi untuk mengetahui berapa banyak pasukan yang dimiliki pasukan ekspedisi. Seperti yang disebut orang kepercayaan tahu setiap kemenangan, hanya untuk mencari tahu berapa banyak orang di barbar dapat Tinder tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika mereka berpikir bahwa orang barbar hanya memiliki 100.000, dan kemudian melompat keluar 100.000 sambil saling mengalahkan, maka semuanya sudah berakhir. Bab 873. Tidak terhalang. Dengan suara P5092 dan orang lain bertemu, Ren Xiaosu dengan tenang menatap koran itu, sementara sang letnan berkata bahwa kamu terlalu akrab dengannya. Apakah kamu mendengarkan rahasia militer ini dengan santai, tidakkah kamu menghindarinya sendiri? Namun, dia ingat apa yang dikatakan P5092 untuk dilawan, jadi dia diam dan tidak berbicara. Ren Xiaosu memandangi surat kabar itu. Sebelumnya, ia berharap surat kabar media itu memiliki 16 edisi. Akibatnya, kontennya sementara diperluas menjadi 24 edisi, di mana 8 edisi semuanya tentang perang, untuk melaporkan perang secara komprehensif. Apa yang membuat Ren Xiaosu agak terkejut adalah bahwa surat kabar itu mengatakan bahwa Benteng 178 juga mengirim pasukan ke Central Plains dan diharapkan tiba 7 hari kemudian. Zhang Jinglin, Komandan Benteng 178, telah mengadakan panggilan konferensi dengan Wang Shengzi, dan kedua belah pihak telah merumuskan rencana pertempuran bersama. Dalam berita ini, Ren Xiaosu melihat nama Brigadir Zhang Xiaoman. Dia diam-diam berbisik di dalam hatinya, apakah Xiaoman ini segera naik pangkat, apakah ini menjadi brigadir? Namun, si barbar tidak begitu pandai dalam menghadapinya, dan aku tidak tahu apakah ada tindakan balasan yang baik untuk pasukan barat laut ini.
Sejujurnya, Ren Xiaosu agak ingin meninggalkan Tinder dan bergabung dengan Benteng. Berkelahi dengan Tinder, bagaimana kamu bisa bertarung dengan saudara-saudaramu di Northwest? Ren Xiaosu bangkit dan pergi, dia menyapa ke pertemuan di pertemuan, tinggalkan aku. P5092 tersenyum dan berkata, seringlah ke sini. Dengan salam santai ini, ada semacam teman lama yang mengucapkan selamat tinggal kepada bosnya di toko mie yang sering. Setelah Ren Xiaosu pergi, wakil itu tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuan, mengapa Anda sangat menghargai anak ini? Melanjutkan pertemuan, kata P5092 dengan tenang. Sekarang rencana untuk menangkisnya sangat diperlukan. Divisi ketiga tidak memiliki kemampuan tempur individu kelas atas. Kami tidak selalu bergantung pada pasukan khusus itu. Aku sudah melamar ke markas besar. Saya mengirim T5 ke sini, tetapi masalahnya adalah ada begitu banyak kekuatan utama dan semua orang mendaftar. Sekarang zaman telah berubah, P5092, sebagai perwira senior yang bijak perang, secara alami tahu bahwa kekuatan tempur kelas atas juga dapat memainkan peran besar dalam operasi kelompok. Sehingga sangat mendesak untuk ingin menangkal Xiaosu. Dan dia bertemu di depan Ren Xiaosu, berpikir bahwa bahkan jika dia tidak berhasil sekarang, jika terjadi perkelahian antara Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi, dia setidaknya akan tahu apa yang akan dilakukan Tinder. Salah satu hal baik tentang perang ini adalah Anda tidak perlu khawatir tentang mata-mata, setidaknya orang barbar tidak punya waktu untuk mengembangkan mata-mata. Ren Xiaosu berjalan dalam perjalanan kembali ke rumah sakit lapangan. Dia berbisik kepada Yang Xiaorong dan berkata, apakah ini agak aneh bagiku? Saya melihatnya, Yang Xiaogen berkata dengan santai, bahkan jika para perwira membuat rencana untuk pertempuran Anda dapat mendengarkannya. Tidak mengherankan bahwa itu tidak mungkin. Dan dia juga memberiku sertifikat petugas P5, yang mengizinkanku masuk dan keluar barak dengan bebas, Ren Xiaosu terus bergumam. Apa yang ingin kau katakan? Yang Xiaorong mengangkat alisnya. Ren Xiaosu merenung sejenak, apakah dia akan menyukaiku? Ini tidak mungkin. Aku harus memberitahunya bahwa aku memiliki seseorang yang kusukai. Yang Xiaorong, apakah menurut Anda begitu? Ahem, hanya bercanda, kata Ren Xiaosu, maksudku, apakah produk ini sudah menebak bahwa kita berdua telah membantunya di Dasishan dan Qianjin Base? Itu mungkin, kata Yang Xiaohibi, bagaimanapun, di Dasishan, dicurigai bahwa kami pergi untuk mengambil obat-obatan di pangkalan. Jadi, dia menduga bahwa kita adalah dua penembak jitu. Ren Xiaosu mengangguk, lalu dia mungkin menebak bahwa kita berasal dari barat laut seperti Wang Yun. Yang Xiaorong mengerutkan kening, tetapi ini tidak bisa dikesampingkan. Ren Xiaosu melanjutkan, jadi, dia sekarang melepaskan niat baik kepada kita, memungkinkan kita untuk masuk dan keluar dengan bebas, dan kemudian memungkinkan kita mengamati pertemuan militer. Mungkin dia ingin Daxing Northwest. Dari sudut pandang Ren Xiaosu, jika pihak lain menebak identitas mereka dan kemudian menunjukkan sikap yang baik, itu seperti mengatakan, trik-metrik cepat. Untuk sementara, dalam pikiran Ren Xiaosu, P5092 tiba-tiba menjadi kawan yang baik yang ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke barat laut Daxing. Dia bahkan tidak memikirkannya, pihak lain sebenarnya ingin membalikkannya. Ren Xiaosu bahkan tidak memikirkannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun P5092 memiliki bakat memerintah yang hebat, P5092 tidak memiliki kemampuan memori yang kuat dari Wang Yun. Dari perspektif yang berbeda, P5092 adalah seorang jenius taktis makro, dan kemampuan Wang Yun berfokus pada detail. Petunjuk sama sekali berbeda. Karena itu, P5092 tidak tahu bahwa Ren Xiaosu milik Northwest, ia hanya ingin menangkal Ren Xiaosu. Kembali ke rumah sakit lapangan pada malam hari, Ren Xiaosu melihat sekelompok siswa berkumpul di gerbang rumah sakit lapangan dan dihentikan oleh tim tempur. Siswa-siswa ini sekarang ditugaskan di rumah sakit lapangan, dan menerima beberapa pelatihan medis sederhana sebelum perang skala penuh meletus, dan kemudian menunggu perang dimulai. Mereka adalah staf medis paling dasar, yang bertanggung jawab atas beberapa pembersihan luka sederhana dan pembalut. Meskipun mereka sepertinya terburu-buru untuk berlatih.
Masalahnya adalah kondisi ini sekarang sudah ada, tidak ada cara lain yang baik untuk membiarkan mereka terus bernyanyi dan menari di depan utara. Pada saat ini, seorang prajurit pemberontak menjelaskan dengan keras, rumah sakit lapangan telah menerapkan hukum darurat. Anda tidak dapat meninggalkan rumah sakit lapangan setelah pukul 19. Di luar adalah barak militer kami. Itu melibatkan rahasia militer dan tidak dapat digabungkan. Seorang siswa berteriak, mengapa kita menahan kita di sana? Kami hanya ingin mengunjungi tembok besar. Maaf, tidak, kata prajurit Tinder. Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong langsung pergi ke rumah sakit lapangan tanpa mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke asrama sementara mereka. Ketika seorang siswa melihat mereka, mereka bertanya kepada tentara Tinder, jika mereka tidak keluar, mengapa mereka tidak dua, kita akan tidak. Akibatnya, prajurit Tinder berkata, mereka adalah teman komandan divisi ketiga saya dan mereka memegang dokumen hitam. Jika Anda juga memiliki dokumen hitam, Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Para siswa tidak bisa berkata-kata. Semua orang datang dari utara bersama-sama. Bagaimana mungkin anak muda itu menjadi teman guru divisi 3? Terlebih lagi, dokumen hitam itu adalah sesuatu yang belum kita dengar. Ren Xiaosu dan Yang Xiaoguang tidak peduli dengan mereka. Ketika mereka kembali ke pintu kemah, Yang Xiaoguang langsung masuk ke tendanya, dan Ren Xiaosu juga berencana untuk mengikutinya. Akibatnya, Yang Xiaoguang berbalik dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan di tendaku? Tendamu ada di sebelahmu. Kamu tidak diperbolehkan masuk ke tendaku. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, aku punya kartu hitam kecil, dan mereka berkata bahwa mereka dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan kamp militer di mana saja dengan sertifikat ini. Yang Xiaoguang menatapnya sambil tersenyum, dan Ren Xiaosu akhirnya mengakui dirinya dan kembali ke tendanya. Bab 874. Mulus. Pagi-pagi sekali, seluruh kamp militer membunyikan panggilan bangun pagi pada pukul 6, dan bahkan pasukan Tinder tidak mengendurkan latihan mereka selama perang. Prajurit divisi ketiga yang tidak perlu berada di tembok besar memulai latihan lari sederhana, atau dengan kata lain, disiplin diri adalah kebiasaan, dan kebiasaan ini harus dipertahankan setiap saat. Pada pukul 6.30, para prajurit pada dasarnya berlari di sekitar barak, sementara Ren Xiaosu melewati barak yang ramai, yang menyebabkan beberapa tim tempur yang berlari langsung untuk mengubah rute. Semua menghindarinya. Ren Xiaosu langsung menuju ke batalion markas. Pada saat ini, P5092 berdiri di samping meja pasir dan mulai mempelajari taktik. Di seluruh meja pasir, selatan tembok besar dipenuhi dengan bendera merah, dan bagian utara tembok besar dipenuhi dengan bendera biru. Tetapi ada juga bendera ungu. Ren Xiaosu tidak begitu mengerti apa arti bendera ungu ini, apa arti ungu. P5092 mendongak dan menjelaskan sambil tersenyum pada Ren Xiaosu, ini adalah area yang tidak diketahui. Belum dieksplorasi. Mungkin ada atau tidak mungkin kekuatan utama pasukan ekspedisi barbar. Ren Xiaosu mengangguk dan duduk di sisi meja, langsung mengambil koran Hope Media hari itu. Ketika dia melihat berita surat kabar tentang sisi Zhang Xiaoman, dia tiba-tiba bertanya, apa pendapatmu tentang Northwest? P5092 membeku, apakah maksud Anda humaniora regional di barat laut, atau benteng? Benteng 178, kata Ren Xiaosu, Anda tahu, mereka di sini untuk berpartisipasi dalam perang ini. P5092 berkata dengan sungguh-sungguh, saya selalu mengagumi benteng 178. Anda harus tahu bahwa waktu mereka menjaga teks Cina tidak lebih pendek dari waktu Tinder. Meskipun kedua belah pihak menjaga teks Cina, caranya berbeda, tetapi ujungnya sama. Setiap orang memiliki titik akhir yang sama. Ren Xiaosu senang ketika mendengar ini. Dia mengatakan bahwa tidak heran P5092 melepaskan niat baiknya untuk dirinya sendiri. Tampaknya dia benar-benar ingin pergi ke Daxing Northwest. Sekarang apakah ini sebuah pernyataan? P5092 memandang ekspresi Ren Xiaosu dan bertanya-tanya, mengapa kamu tiba-tiba tersenyum dan linglung? Tidak apa-apa, kata Ren Xiaosu. Ya, bisakah kamu membiarkan prajuritmu membawa sarapan langsung, aku akan sarapan sambil membaca koran.
P5092 tidak bisa tertawa atau menangis, sama-sama. Ren Xiaosu berkedip, ini keluarga segera. Kesopanan seperti apa itu? Pada saat ini P5092 sangat gembira, dia bertanya-tanya apakah bocah ini telah memahami tujuan melepaskan niat baik, jadi dia ingin bergabung dengan Tinder. Itu sebabnya orang lain berkata, mereka akan segera menjadi keluarga. Awalnya P5092 masih memikirkan tugas penanggulangan dan masih harus menempuh jalan panjang. Saya berencana untuk mencari tahu, tapi saya tidak berharap itu akan begitu mudah. Memikirkan P5092 di sini, dia sangat senang, dia memanggil prajurit itu, pergi, pesan makanan, teman-teman saya dan saya ingin makan di markas. Pada saat ini, Ren Xiaosu berkata, tetapi semuanya harus menunggu pemain Anda untuk memenangkan perang ini. Dari sudut pandang Ren Xiaosu, meskipun dia benar-benar ingin menggali hal 5092, bagaimanapun, si barbar tidak bisa membiarkan divisi ketiga Tinder diubah untuk saat ini. Sebagai contoh, hanya ada 6 Tinder di kekuatan utama divisi ketiga, jenderal senior seperti P5092 tidak dapat digantikan oleh siapapun, jika P5092 pergi sekarang. Itu dapat meletakkan bahaya tersembunyi untuk perang ini. Meskipun Ren Xiaosu tidak memikirkannya, apakah dia dan P5092 akan salah satu sama lain. Ren Xiaosu tenang, pertama, memenangkan perang ini dan kemudian mengatakan bahwa perang ini akan kalah. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Mendengarkan kalimat ini, dia langsung mengerti arti yang berbeda-beda. Dia pikir remaja itu harus melihat kemampuan memerintahnya. Tidak ada yang salah dengan memeriksa diri Anda sendiri. Yang kuat hanya akan bergandengan tangan dengan yang kuat. Inilah yang seharusnya. Tapi itu tidak mungkin hanya pihak lain yang memeriksa diri mereka sendiri, dan semua orang tidak meminta. Dia tersenyum pada Ren Xiaosu, namun, saya harus memastikan Anda cukup kuat. Ren Xiaosu berpikir, apakah P5092 ini harus menganggap dirinya cukup kuat untuk mau mengikuti yang kuat ke barat laut. Ren Xiaosu mengangguk, kamu akan melihatnya sendiri. Keduanya tersenyum satu sama lain, seolah-olah mereka berdua mendapat jawaban yang mereka inginkan. Keduanya memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi topik pembicaraan tidak dapat dijelaskan terhubung dengan mulus. Ren Xiaosu berkata, kemarin, saya mendengarkan pertemuan Anda dan mengatakan bahwa saya akan mengambil inisiatif. Pembela tembok besar itu baik, mengapa ia harus mengambil inisiatif? P5092 menjelaskan, tujuan utama kami bukan untuk menjaga selatan tembok besar, tetapi untuk membuat hutang darah orang biadab dan kembali ke utara mereka. Jadi menjaga tembok besar tidak cukup. Pergi ke padang rumput. Itu masalahnya, Ren Xiaosu mengangguk, tapi sekarang dia mengambil inisiatif dalam fase sementara, sedikit terburu-buru. Si barbar memperoleh senjata termal berbahasa Cina dari penghalang 176. Sekarang disembunyikan di hutan di utara dan didistribusikan di lebih dari 10 tempat, kata P5092. Selama 10 titik api ini masih ada, bahkan jika kita berada di tembok besar setelah memenangkan pertempuran, saya tidak berani mengejarnya sesuka hati. Kita harus tahu bahwa tujuan perang adalah untuk membunuh musuh sebanyak mungkin, dan kemudian untuk mendapatkan kemenangan pamungkas. Jika tidak, pasukan ekspedisi ini akan mempertahankan kekuatan mereka dan kembali ke utara. Kemudian mereka akan membuat komebak. Kali ini, mereka harus dipukul kehabisan napas selama 20 tahun, dan memberi sumbu beberapa tahun lagi, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi ke utara untuk memusnahkan mereka. Ren Xiaosu berkata bahwa Tinder masih kejam. Dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kemarin barbar membawa mayat manusia penghalang dan menggantungnya di tiang, dan ingin membuat kami marah, jadi kami berencana untuk menghitungnya. Berpura-pura bahwa kami melihat tubuh sangat marah untuk menyerang, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengetahui penyebaran senjata barbar, P5092 menjelaskan. Jika kondisi memungkinkan, Anda juga dapat mengirim beberapa pengintai ke pemandu laser di lokasi penyebaran api itu dan menggunakan api jarak jauh untuk membuat orang barbar sakit kepala. Tapi ini pasti sulit, lanjut P5092, lagi pula orang barbar itu kuat dan pengintai kita mungkin tidak bisa mendekati titik penyebaran api mereka.
Ren Xiaosu mengangguk, kalau begitu aku akan bertindak dengan pasukanmu kali ini, itu dapat dianggap untuk melindungi teks Cina untuk membuat kontribusi. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika orang-orang Northwestern ada di sini, mereka akan membuat pilihan seperti itu. P5092 ragu-ragu sejenak, dia tidak berharap sikap Ren Xiaosu berubah begitu banyak, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia segera punya rencana dalam benaknya, kekuatan utama akan melancarkan serangan untuk menciptakan kebingungan dan melindungimu ke dalam hutan. Anda akan dikawal oleh sebuah perusahaan, Anda tidak perlu melancarkan serangan setelah memasuki hutan, Anda hanya perlu mencari tahu penyebaran senjata mereka. Ren Xiaosu tertawa dan berkata, jangan sampai kamu ingin melihat apakah aku cukup kuat, maka kamu bisa menonton ini di tembok besar. Pada titik ini, segelnya telah terangkat. Bab 875, berangkat. Di malam hari, kamp divisi 3 Tinder sepi. Semua orang makan malam pada sore hari dan untuk sementara mengubah makanan, ini adalah pendahulu serangan mendadak. Di atas kepala kota, unit artileri sudah berada di tempat. Kali ini, Brigade Infanteri akan maju ke hutan utara. Semua unit artileri akan lakukan adalah untuk menutupi Brigade Infanteri ketika siap untuk mundur. Pasukan Tinder tidak memilih untuk berangkat di malam hari karena ada lampu sorot di kota. Ketika lampu sorot semua menyala di malam hari, semua pasukan mereka akan terkena pemandangan barbar. Tetapi jika Anda sengaja mematikan lampu sorot, itu juga akan menarik perhatian orang barbar. Lagi pula, Anda menyalakan lampu sorot tepat waktu setiap hari. Jika Anda tidak menyalakan hari ini, semua orang tahu bahwa Anda memiliki hantu. Jadi cara terbaik adalah berbaris langsung di malam hari dan dengan cepat melintasi area yang diterangi oleh lampu sorot. Mereka mengetahuinya, meskipun sudah musim semi, langit utara lebih gelap pada jam 5 sore, dan mereka punya waktu 38 menit untuk melintasi medan. Ren Xiaosu juga bertanya-tanya, karena ada unit artileri, mengapa tidak langsung melakukan pemboman jenuh? Bukankah pejantan itu melakukan serangan artileri tipe bajak sebelumnya? Mengapa tidak sekarang? Anda harus tahu bahwa hutan ini masih dalam jangkauan tembakan artileri. Sepertinya terpisah beberapa kilometer. Namun, P5092 menjelaskan kepadanya bahwa hutan di utara menempati hampir 10.000 hektar. Bahkan jika bahan tidak dihancurkan, mereka tidak mungkin melakukan serangan jenuh pada hutan. Sebaliknya, lebih hemat biaya untuk menggunakan kehidupan manusia untuk melakukan pemogokan presisi. Ren Xiaosu harus mengakui bahwa ini adalah pemikiran komandan. Senjata dan orang-orang semuanya adalah bagian dari papan catur. Yang mereka pedulikan adalah kemenangan. Yang mana dari potongan yang harus ditukar untuk kemenangan ini lebih hemat biaya. Mereka harus mempertimbangkannya. Hal-hal. Ren Xiaosu berpikir bahwa setelah membawa P5092 ke barat laut, dia harus berbicara dengannya dengan baik. Orang-orang di barat laut tidak takut berkorban, tetapi akan lebih baik tanpa berkorban. Di mata Ren Xiaosu, dia selalu merasa bahwa selama orang masih di sana, semuanya mungkin. Tentu saja, itu sebabnya dia tidak bisa menjadi komandan militer. Untuk P5092, karena persediaannya terbatas, Anda harus lebih berhati-hati ketika menggunakan amunisi. Pada siang hari ini, Ren Xiaosu menemukan bahwa penjatahan makanan di rumah sakit lapangan telah berkurang menjadi setengahnya, dan banyak orang mengeluh bahwa mereka tidak penuh. Dapat juga dilihat dari sisi bahwa pasokan bahan Tinder memang memiliki masalah, pemusnahan bahan di pangkalan depan belakang memiliki dampak signifikan pada Tinder. Pada titik ini, matahari akhirnya jatuh ke cakrawala yang jauh, dan cahaya dengan cepat redup. Gerbang di bawah tembok besar perlahan-lahan terangkat oleh celah setinggi setengah orang, dan Brigade Infanteri Divisi Ketiga dengan cepat melewati gerbang. Dan Ren Xiaosu bergabung dengan perusahaan pengintai independen. Dia mengenakan baju tempur dan rompi taktis, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa penglihatan malam, senjata api otomatis, pistol, dan sebagainya. Saya harus mengatakan bahwa peralatan dari Tinder Reconnaissance Company sangat mewah, senapan otomatis dilengkapi dengan dua pemandangan. Satu adalah penglihatan optik dan yang lainnya adalah penglihatan holografik. Perusahaan pengintai ini setara dengan pasukan khusus di dalam divisi ketiga, dan umumnya melakukan tugas-tugas sulit seperti penyelamatan, infiltrasi, dan pemancungan.
Ren Xiaosu melihat kawan-kawan seperjuangan yang lain dan menemukan bahwa orang-orang ini bahkan membawa peluncur granat bermesin tunggal bermesin 40 mm. Dengan 6 orang di setiap baris untuk dukungan tembakan yang berat. Sementara Ren Xiaosu sedang melihat mereka, elit dari perusahaan pengintai juga melihat Ren Xiaosu. Mereka tahu bahwa Ren Xiaosu adalah teman dari perwira P5092, tetapi mereka tidak berharap bahwa remaja itu juga akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak pernah menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran, dan tugas yang diberikan kepada mereka oleh staf operasional kali ini bukanlah penyerangan, pemenggalan atau infiltrasi. Tetapi melindungi bocah itu. Adapun yang lainnya, cukup ikuti bocah itu dan Ren Xiaosu akan menjadi komandan sementara mereka. Komandan kompi dari perusahaan pengintai ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bisa membantu tetapi menjelaskan, setelah memasuki medan perang Anda akan tetap di tengah-tengah tim. Jangan melakukan operasi ekstra untuk melindungi keselamatan Anda. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu, dan pihak lain lebih sopan. Dia mengangguk, yakinlah, aku tahu misimu adalah untuk melindungiku, tapi aku tidak perlu melindungi. Perusahaan pengintai mengatakan bahwa Anda tidak perlu perlindungan. Itu benar-benar meledak, tetapi mereka telah melihat orang-orang seperti itu sebelumnya, dan mereka menjadi percaya diri sebelum pergi ke medan perang. Dan mereka bahkan tidak tahu kemana harus pergi setelah memasuki medan perang. Pengintaian dan bahkan urutan pertempuran seperti itu diperkeras dengan pertempuran. Mereka secara alami memiliki kebanggaan mereka sendiri. Di medan perang, mereka selalu menjadi kawan yang paling dipercaya dari orang lain. Jika perang skala penuh pecah, semua prajurit akan berharap untuk pertempuran seperti itu. Pasukan elit bertempur berdampingan. Oleh karena itu, mereka tahu medan perang dengan sangat baik dan telah berurusan dengan orang barbar. Komandan kompi pengintai sangat jelas bahwa bahkan jika orang yang luar biasa menghadapi pengepungan orang barbar dengan kebugaran fisik yang kuat, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Dia bertanya lagi, bisakah Anda bertanya kepada Tuan, misi kami adalah melindungi Anda, apa misi Anda? Oh, tugasku. Ren Xiaosu mengerutkan kening, berpikir, tugasku mensubscribe channel Dongeng Donghua, aku tidak tahu apa tugas spesifikku, mari kita beradaptasi dengannya. Komandan pengintaian tidak segera tahu harus berkata apa. Mengapa dia bahkan tidak memiliki target? Apa yang dilakukan orang-orang ini di medan perang? Ren Xiaosu menepuk pundaknya dengan senyum, tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Ikuti saja api unggun di belakangku, ya, berapa nomormu? T40219, jawab komandan kompi pengintai, dengan desahan di dalam hatinya, aku khawatir akan sulit untuk memasuki medan perang kali ini. Ren Xiaosu bertanya lagi, T4, ya, level berapa serdadu yang lain? Ini semua T3, jawab T40219. Ren Xiaosu mengangguk, itu semua T3. Kebugaran fisik keseluruhan perusahaan pengintaian ini bagus. Tampaknya menjadi prajurit yang tajam di divisi ketiga. Ikuti terus, jangan tinggalkan. T40219 hampir tertawa tertinggal. Bagaimana perusahaan pengintai bisa ketinggalan? Namun, Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi malah membawa perusahaan pengintai keluar dari gerbang, dan gerbang perlahan-lahan turun di belakang mereka. T40219 berbisik di saluran komunikasi, setiap regu memeriksa saluran komunikasi. Diterima, 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 Roger. Terkopi termonitor, minum kopi, di atas motor. Ketika mereka dengan cepat melewati area yang diterangi oleh lampu sorot, T40219 berkata, Bullet buka kamera helm. Dengan cara ini, gambar pertarungan mereka akan dikirim kembali ke perintah secara real-time, dan peluru adalah nama kode anggota tim. Senja yang berat dan malam berubah. Ren Xiaosu melihat kembali ke kamp pengintaian di belakangnya. Dia tidak berharap bahwa pihak lain bahkan akan menyebutnya kode. Dia berpikir bahwa pihak lain memanggil satu sama lain dengan angka. Pada suatu saat, Xiaosu bertanya-tanya, apakah para prajurit Tinder ini ingin memiliki nama asli, bukan hanya nomor. Bab 876, mendobrak. Ketika duduk di bawah komando, lengan terlipat di dadanya, dengan tenang menonton transmisi real-time dari perusahaan pengintai.
Dia tiba-tiba menemukan bahwa perusahaan pengintai sedang bergerak cepat dan hampir melampaui kemajuan Brigade Infanteri. Sudah. Perusahaan pengintai dan Brigade Infanteri mengikuti rute yang berbeda, satu ke barat laut dan satu ke timur laut. Brigade Infanteri bertanggung jawab untuk menyerang dan menarik perhatian. Dan perusahaan pengintai adalah protagonis dalam misi pengintaian ini. Wakil bertanya, apakah tidak ada masalah dengan kecepatan perusahaan pengintai yang begitu radikal? Lihat dan katakan, P5092 tidak mengganggu rencana perusahaan pengintai itu sendiri, tetapi memilih untuk menunggu dan melihat. Pada saat ini, saluran komunikasi dari perusahaan pengintai membuat komunikasi tetap diam. Mereka tidak jauh dari tepi hutan, dan semua orang mulai waspada. Ternyata pada saat ini, istana dalam pikiran Ren Xiaosu mengucapkan, tugas mendeteksi emosi anggota tim berada dalam tingkat ketegangan yang tinggi, tolong bantu mereka untuk meredakan ketegangan. Ketika Ren Xiaosu mendengar suara tugas itu, matanya menjadi cerah, dan dia berkata bahwa dia terbiasa membantu semua orang untuk meredakan ketegangan. Dia memikirkannya dan berkata, itu. Aku merasa kamu gugup, aku akan menyanyikan lagu untukmu. Lalu dia menyanyikan bebek kecil. Kepala T-40219 berkedip, Tuan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak suka lagu ini? Ren Xiaosu bertanya-tanya, mengatakan dalam hatinya bagaimana tugas itu belum selesai, biarkan aku mengubahnya. Berbicara ia menyanyikan bintang-bintang kecil lagi. Akibatnya, Ren Xiaosu selalu gagal dalam melakukan pertunjukan bakat. Lagu ini bergema di saluran komunikasi. Alih-alih mengurangi ketegangan semua orang, itu membuat semua orang lebih gugup. Bahkan, Anda bisa memahaminya setelah memikirkannya. Lagi pula, semua orang akan memasuki hutan. Meskipun ada penutup serangan kekuatan utama di samping, apakah sudah waktunya untuk menyanyikan lagu anak-anak, musuh di depan, dan suara lagu anak-anak di dekat telinga? Adegan ini benar-benar ajaib dan tidak masuk akal. T-40219 berkata dengan gugup di saluran komunikasi, Tuan, apa yang Anda lakukan? Pada saat ini, suara komunikasi ditransmisikan ke markas secara real-time. Semua staf tempur di markas juga mendengarkan konyol. Setelah memasuki tentara Tinder selama bertahun-tahun, mereka melihat adegan ini untuk pertama kalinya. Sang letnan menatap hening pada P5092, Tuan. P5092 terdiam lama sekali, lihat lagi, dia harus melakukan ini karena suatu alasan. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat bahwa tugas itu belum diumumkan, dan cemas, kalau begitu kamu menyanyikan lagu untukku, cepatlah. Tetapi mendengarkan semua orang di saluran komunikasi tersandung dan menyanyikan lagu-lagu militer, ketegangan meningkat lagi. Ren Xiaosu agak tidak berdaya. Dia bertemu Waterloo untuk pertama kalinya dalam perjalanan untuk menyelesaikan tugas ini. Apa yang terjadi? Namun, saat berikutnya, para prajurit dari perusahaan pengintai tiba-tiba melihat Ren Xiaosu di garis depan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan menembak. Setelah dua tembakan, Ren Xiaosu tiba-tiba mempercepat dan berlari ke depan, dan berteriak di saluran komunikasi, ikuti. Setelah mengatakan itu, Ren Xiaosu bergegas ke hutan terlebih dahulu, dan pengintaian berikutnya tidak diketahui, tidak sampai mereka memasuki hutan mereka melihat orang barbar yang jatuh ke tanah. Orang biadab ini seharusnya menjadi tiang pancang tersembunyi, dengan sembunyi-sembunyi bersembunyi di hutan untuk menyelidikinya, tetapi pengintaian dan tentara tidak dapat menemukan. Bagaimana Ren Xiaosu melihat orang barbar ini? Selain itu, dua tembakan itu hanya mengenai mata si barbar. Jika mereka terkena di tempat lain, paling-paling, si barbar hanya bisa sedikit terluka, tetapi Ren Xiaosu bisa membunuh dua tembakan. Lebih tepatnya, satu tembakan terbunuh, dua tembakan hanyalah kebiasaan menembak. T-40219 diam-diam melirik mayat si barbar, mata pihak lain telah masuk ke dalam lubang darah, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa akurasi tembakan ini tidak dapat dicapai. Dan dia bahkan tidak bisa menemukan jejak si barbar di muka. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun pihak lain agak sulit dipahami, dia memang bukan orang yang membutuhkan perlindungan, seperti yang dikatakan pihak lain. Ren Xiaosu sudah bergegas ke hutan pada saat ini, dan T-40219 di belakang buru-buru berkata di saluran komunikasi, Pak, jangan tidak terhubung dengan tim.
Namun, Ren Xiaosu tidak melambat tetapi hanya menjawab, kamu semua dalam kondisi fisik yang baik. Kamu harus bisa mengikutiku. Aku akan sedikit melambat. T-402119 membeku untuk sementara waktu, pihak lain berkata untuk memperlambat dan menunggu sendiri. Dengan kata lain, ketika pihak lain tahu bahwa perusahaan pengintai adalah T3, apakah mereka masih merasa bahwa mereka harus memperlambat untuk menjaga mereka? Tembakan pada terdengar di kejauhan, dan tampaknya kekuatan utama sudah terlibat dalam baku tembak dengan barbar. Ren Xiaosu berkata, sementara pasukan utama menarik daya tembak, kita harus bergegas maju, dan kita harus menemukan penyebaran senjata dari kaum barbar. T-402119 berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, senjata yang kita miliki mungkin tidak berpengaruh pada orang barbar. Akan mengerikan jika kita dikepung. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, tidak ada gunanya, pukul saja mata mereka. Berbicara, dia melepaskan tembakan lagi selama pawai, peluru meledak dari laras pistol, dan menabrak mata seorang barbar. T-402119 mengatakan bahwa ketika mereka menghadapi orang barbar, sakit kepala terbesar adalah pertahanan orang barbar itu. Orang-orang barbar memiliki kulit kasar dan cukup tebal untuk memblokir peluru senapan otomatis. Tapi orang-orang barbar ini rapuh seperti selembar kertas di depan Ren Xiaosu, seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, karena kulit orang lain tebal, maka dia harusnya menarik perhatian. Tetapi T-402119 tidak dapat muntah, ini terlalu mudah untuk dikatakan, tetapi seberapa sulit untuk melakukannya. Bahkan jika mereka lebih elit, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat memukul mata kaum barbar setiap saat selama gerakan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan ke depan, penyelidikan Ren Xiaosu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak para prajurit. Selama Ren Xiaosu bertemu dengan orang barbar, mereka semua terbunuh. P5092 diam-diam melihat layar transmisi real-time dan menunjukkan senyum. Ini adalah apa yang ingin dia lihat. Ajudan di samping berhenti berbicara. Setidaknya untuk saat ini, pemuda itu memang yang terbaik di antara yang terbaik. Namun, sekarang perusahaan pengintai hanya membuat kemajuan tiba-tiba dari samping, dan mereka semua hanyalah pengintai barbar, dan mereka tidak tahu seperti apa kekuatan utama orang barbar itu. Tiba-tiba, Ren Xiaosu berhenti tiba-tiba, T-402119 bertanya dengan gugup, Tuan, ada apa? Apakah ada permusuhan? Oh, baik-baik saja. Bagian depan tentara barbar harus menjadi sayap kanan. Aku akan pergi ke toilet dulu, kata Ren Xiaosu saat dia berlari ke tempat yang lebih padat di hutan, dan kemudian semua orang mendengar suara aliran air yang mengalir turun. T-402119 percaya bahwa perintah ini juga akan dapat mendengar suara ini. Dia sedikit tidak berdaya, dia baru saja mengubah kesan produk ini, tetapi mengapa orang lain itu tiba-tiba membalikkan kesan itu? Tidak ada yang memperhatikan itu, tepat ketika Ren Xiaosu menghindari kerumunan untuk pergi ke toilet, bayangan hitam keluar dari belakangnya dan menghilang ke hutan dalam waktu singkat. Bab 877. Panen. Kali ini, Ren Xiaosu tidak membiarkan Laosu mengenakan pakaian dan topeng, tetapi malah berbaur ke malam hari dengan bayangan hitam tubuh Laosu. Pernyataan ini terdengar aneh, tetapi ketika mereka dengan cepat menembus hutan, hitam Laosu adalah warna kamuflase terbaik. Ketika Laosu pergi di antara pepohonan, di bawah naungan bayangan, jika ia tidak mendekat dan melihat dari dekat, ia mungkin tidak akan menemukan keberadaan Laosu. Selain itu, Laosu tidak perlu bernafas atau berkeringat, bahkan pemburu paling berpengalaman di dunia tidak dapat menemukannya dengan penciuman. Mungkin orang barbar tidak memikirkannya, masih ada kemampuan yang cocok untuk diselidiki di dunia ini. Tentu saja, bukan karena tidak ada yang menemukan Laosu sama sekali. Beberapa tumpukan tersembunyi sedikit tak terduga. Ren Xiaosu memimpin tim sambil mengendalikan Laosu. Sedikit gangguan mungkin mengenai tumpukan gelap. Tapi ini bukan masalah besar, selama pancang tersembunyi ini terbunuh, tidak ada yang akan menemukannya, kan? Ren Xiaosu tidak secara langsung mengendalikan cincin pembunuhan Sudakai yang lama, jika kekuatan utama pasukan ekspedisi tertarik. Para prajurit perusahaan pengintai di belakang mereka akan berada dalam bahaya.
Dalam perubahan lain, sebenarnya Ren Xiaosu tidak keberatan dengan orang asing itu, tetapi bukankah dia ingin P5092 pergi ke Daxing Northwest? Biarkan dia melihat kekuatan orang-orang Northwestern. Apa masalahnya ketika tugas selesai tetapi orang-orang mati kemampuan? Malu. Pada saat ini, para prajurit dari perusahaan pengintai menemukan bahwa Ren Xiaosu bahkan tidak memiliki kacamata penglihatan malam, dan tidak tahu bagaimana ia bisa melihat situasi di hutan. Selain itu, pemuda itu bisa berlari cepat di hutan tanpa alat penglihatan malam. Benar, Ren Xiaosu tiba-tiba berbelok ke kanan, ada penyergapan di depan, jangan pergi, ikuti aku. Perusahaan pengintai di belakang mereka saling memandang, penyergapan apa? Mengapa mereka tidak melihat apa-apa, apakah mereka buta? T40219 bertanya dengan bingung di saluran komunikasi, Tuan, apakah Anda membuat kesalahan? Kami belum melihat apa-apa. Dengan itu, dia bahkan melirik teleskop penglihatan malam dan tidak menemukan penyergapan di hutan di depan. Ren Xiaosu berkata, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Anda, cukup ikuti saya. Segera setelah itu, Ren Xiaosu mengambil lingkaran besar di hutan dengan perusahaan pengintai. Rute yang berputar-putar itu takut terlihat seperti 2 kilometer. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan berbisik, kami sudah ada di sekitar mereka, unit-unit lain menjaga komunikasi mereka diam, mendengarkan saya, dan perlahan-lahan mendekati mereka sekarang. T40219 hilang pada waktu itu, dekat dengan mereka. Aku bahkan tidak melihat sosok orang lain, siapa yang dekat. Perusahaan pengintai mengikuti Ren Xiaosu dengan tenang dan bergerak maju. Ren Xiaosu berbisik, ya, kita sekarang berada di bawah angin, dengan 40 prajurit ke depan. 40 adalah nama yang diberikan kepada peluncur granat 40 mm di ketentaraan. Ren Xiaosu bermaksud membawa para prajurit dengan peluncur granat di setiap skuadron tempur. Setelah orang-orang ini datang kepadanya, Ren Xiaosu berjongkok di balik semak-semak dan menunjuk ke suatu arah, kamu, pukul sana, 200 meter jauhnya. T40219 buru-buru melirik ke sana, tapi masih tidak melihat apa-apa. Tuan, kata T40219, Ren Xiaosu. Kita tidak perlu menyelidikinya di dekat sini. Pasti ada pasukan yang terkoordinasi di sekitar sini. Jika mereka mengkhawatirkan mereka, kita dikepung. Ren Xiaosu melambaikan tangannya, jangan khawatir, tidak ada taruhan tersembunyi lainnya di sini. Karena tumpukan tersembunyi itu telah dibersihkan oleh Lao Su secara diam-diam, inilah mengapa Ren Xiaosu membawa mereka mengelilingi sebuah lingkaran besar, mereka tidak mungkin berjalan sejauh itu. Tetapi ini bukan karena Ren Xiaosu tidak ingin mereka melihat yang lama. Mungkin mayat-mayat itu terbunuh. Kemudian Ren Xiaosu menunjuk ke arah lain, kamu, pukul sana. 170 meter. Oke, dengarkan instruksiku, luncurkan. Meskipun para prajurit tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka hanya bisa melihat hutan di lubang hitam di depan mereka. Tetapi para prajurit bertindak atas perintah mereka sendiri dan tidak perlu memiliki terlalu banyak pendapat sendiri. Pada saat berikutnya, 6 orang secara bersamaan menarik pelatuk peluncur granat. Granat itu terbang keluar dari laras, dan membawa ekor seperti asap ke udara. Ada beberapa suara gemuruh, dan hutan di sana tiba-tiba diterangi oleh api. Baru pada T40219 saat ini akhirnya jelas, semua orang barbar berbaring di semak-semak di padang rumput. Jika bukan karena Ren Xiaosu untuk mengikuti jalan, mereka akan bertarung melawan satu sama lain jika mereka berjalan sesuai dengan rencana asli. Dan mereka akan terlambat ketika mereka menemukan satu sama lain, yang berarti bahwa mereka akan bertarung jarak dekat dengan orang barbar. Pada saat itu, bahkan selusin perusahaan pengintai beruntung. Pada saat ini, 6 howitzer secara akurat menyerang ke arah yang ditentukan oleh Ren Xiaosu, dan lusinan barbar yang bersembunyi di hutan untuk sementara waktu semuanya dibombardir. Ren Xiaosu bergegas pertama, fire cover, kami cepat-cepat memanen medan perang, jangan mencari nafkah. T40219 menambahkan, di belakang tim keempat, hati-hati. Howitzer 6 ronde tidak akan membunuh semua orang barbar, tujuan Ren Xiaosu adalah untuk membiarkan kekuatan Howitzer menutupi semua orang barbar ini dalam jangkauan api dan memaparkan mereka pada dampak ledakan.
Setelah ledakan, mereka yang masih hidup juga akan menjadi tuli untuk waktu yang singkat, organ dalam mereka terkilir, dan mata mereka akan redup. Kekuatan fisik aslinya tidak dapat lagi digunakan. Ren Xiaosu menyerbu senjatanya, dan T-40219 dan yang lainnya hampir tidak bisa mengikutinya, untuk para prajurit dari perusahaan pengintai. Mereka hanya bisa mendengarkan tembakan terus-menerus Ren Xiaosu. Dalam keadaan normal, orang lebih terbiasa memasuki kisaran 100 meter dan kemudian menembak sasaran, sehingga akurasinya akan sangat meningkat. Lagi pula, Ren Xiaosu menjelaskan bahwa ia harus memukul mata dan melakukan demonstrasi yang baik. Tapi sekarang, ketika mereka bergegas 100 meter di samping si barbar sudah mati. T-40219 menatap orang-orang barbar itu dengan mata terbuka, dan kemudian mendesah dalam hatinya, tidak ada rasa ikut serta. Proses pertempuran yang normal adalah bahwa Ren Xiaosu membawa mereka berkeliling, kemudian membiarkan mereka menembakkan 6 granat. Dan kemudian mengikuti Ren Xiaosu untuk menonton kinerja masing-masing. Meskipun semua orang juga menembak, itu semua penindasan api tanpa presisi. T-40219 tiba-tiba berpikir, mengapa kamu ada di sini? Ngomong-ngomong, kepala sekolah telah menjelaskan bahwa misinya kali ini adalah untuk melindungi barang. Tapi, barang apa yang masih dilindungi orang? Siapa yang melindungi siapa? Perusahaan pengintai selalu menjadi unit paling elit di divisi ketiga, dan bahkan pelatihannya independen. Ketika seluruh pasukan berkompetisi, mereka sering menggantung unit saudara lainnya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, T-40219 memiliki perasaan bahwa itu mungkin menjadi beban. Ren Xiaosu melirik ke medan perang. Oke, panen sudah selesai, ikuti aku. Bab 878. Perasaan familiar. Di kantor pusat P5092 diam-diam melihat foto-foto real-time dan suara yang ditransmisikan di layar. Dia bertanya kepada deputi, Anda telah menonton gambar yang dikirimkan oleh kamera, apakah Anda menemukan orang barbar? Sang letnan menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukannya, dan saya tidak tahu bagaimana anak ini melakukannya. Ketika saya mencari karpet di Dasishan, saya juga berkelahi dengan orang barbar, sangat berat. Tapi sekarang bagaimana perasaan saya orang-orang barbar ini datang ke anak ini, tiba-tiba dia digantung dan dipukul. Apakah kamu memiliki perasaan yang akrab? P5092 bertanya. Perasaan ini, seperti ketika mereka berada di Dasishan, kekuatan utama Tinder melakukan pencarian karpet, tetapi orang-orang barbar selalu bersembunyi tak terduga di berbagai medan. Seperti citah yang sedang berburu. Namun, setelah Ren Xiaosu muncul, citah yang sedang berburu tiba-tiba menjadi mangsa, seperti halnya pemburu sejati datang. Tidak peduli bagaimana Ren Xiaosu melakukannya, dia selalu selangkah lebih maju. Pada saat ini, beberapa orang barbar duduk di ambang pintu jauh di dalam hutan. Tenda itu terbuat dari kulit binatang dan terlihat sangat kasar. Tiba-tiba, seorang barbar keluar dari hutan dan berkata kepadanya, Tuan Valentin, permusuhan telah muncul ke arah sayap kanan dari pelayanan kami. Seorang barbar bernama Valentin meliriknya, berapa banyak orang? Jumlahnya belum ditentukan. Pihak lain bertemu dengan tentara di jalur pengintai kami. Kebakaran besar terjadi, tetapi pihak lain tidak pernah berhubungan langsung dengan pasukan utama kami, kata orang barbar yang datang untuk melapor. Valentin memandangi kolam api yang terbuat dari batu di depannya, dan nyala api di dalamnya terus bergoyang. Dia berkata, jadi tentara Central Plains yang misterius, sekarang kekuatan utama Tinder selalu tersebar di tepi jangkauan serangan kami di depan. Sayap kanan ini muncul, saya khawatir musuh adalah umpan, mencoba merayu kami menjadi pasukan, dan kemudian datang dan menyambar mayat teman-teman Central Plains mereka. Dalam pandangan Valentin, lawan mungkin tidak dapat menanggung tubuh rekan senegaranya yang digantung di tiang saat ini, jadi dia datang untuk merebut tubuh itu. Tinder telah menyerang beberapa kali sebelumnya, mencoba dengan cepat mendekati mayat-mayat itu. Tetapi orang biadab itu tidak bodoh, katanya kepada bawahannya, masih mengirim elit untuk memeriksa situasi di sayap kanan. Jika jumlah musuh tidak besar, makan umpan secara langsung. Jika jumlah musuh besar, maka kirim kekuatan utama yang digunakan untuk mengepung mereka. Hutan belantara adalah rumah kita.
Pada saat ini, Ren Xiaosu memimpin pengintaian bahkan di antara semak-semak dan pohon-pohon di lereng bukit kecil. Medan di sini datar, bahkan jika lereng bukit tidak tinggi. Kecuali Ren Xiaosu, semua orang mengenakan seragam tempur kamuflase, dan wajah mereka dicat dengan cat minyak hitam dan hijau. Ketika mereka berbaring tak bergerak di tanah, sangat sulit bagi musuh untuk menemukan seseorang di sini. T-402119 bertanya-tanya, Tuan, hutan ini telah dihuni oleh orang-orang barbar. Mari kita serang yang lain di daerah yang diduduki, bukankah itu baik? Sesuatu akan terjadi. Ren Xiaosu meliriknya, ini adalah situs penyergapanku yang dipilih dengan cermat. Tidak ada ketentuan dalam pertempuran ini bahwa orang-orang barbar hanya bisa menyergap kita, tetapi kita tidak diizinkan untuk menyergap orang-orang barbar. Apa yang terjadi pada wilayah pendudukan mereka adalah untuk menduduki daerah itu. Untuk melawan mereka, pertarungan adalah mengambil keuntungan dari mereka secara tak terduga. T-402119 ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mau tak mau mengatakan, tapi kita menghadap ke arah yang salah. Kekuatan utama orang barbar ada di belakang kita. Perusahaan pengintai memasuki medan perang dari barat hutan, tembakan antara pasukan utama dan barbar terjadi di timur, dan itu adalah garis pertahanan barbar pertahanan. Jadi masuk akal bahwa bahkan jika orang biadab mengirim orang lain, ia harus datang dari timur, tetapi Ren Xiaosu bersikeras menghadap ke barat. Ren Xiaosu terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal tunggu. Alasan dia memilih untuk menghadap sepenuhnya didasarkan pada medan. Dia baru saja mengambil perusahaan pengintai di hutan untuk waktu yang lama sebelum dia memutuskan untuk membuat penyergapan di sini. Ada faktor arah angin dan medan, dan yang utama adalah penilaian pemburu. Felines suka menyelinap serangan dari belakang, seperti halnya pemburu. Namun, Ren Xiaosu merasa terlalu sulit untuk menjelaskan hal ini kepada T-402119, dan lebih baik berbicara dengan hasilnya. Dan jika Anda sendiri menjelaskan banyak alasan yang tampaknya ilmiah, tetapi orang biadab tidak datang, bukankah itu akan canggung? Karena itu, perlu untuk mempertahankan misteri tertentu. T-402119 terdiam untuk waktu yang lama, tetapi setelah 20 menit, dia benar-benar melihat seseorang bergerak di hutan barat, dan perlahan-lahan mendekat. Semua orang, termasuk semua staf dan perwira tempur di markas besar, terkejut, mereka tidak menyangka akan ada musuh dari belakang, dan mereka tidak tahu di mana musuh-musuh ini dilewati. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah mengapa penilaian remaja begitu akurat. P5092 berpikir dalam hati, jika bukan karena kemampuan Ren Xiaosu menjadi obat hitam, dia hampir berpikir bahwa kemampuan bocah ini adalah seorang nabi misterius. Ren Xiaosu menurunkan suaranya dan menyampaikan perintah di saluran komunikasi. Ini masih posisi api yang sama sekarang, lihat ke arah jari-jariku, 3 orang mencapai arah jam 1, 3 orang memukul arah jam 3, dan setelah mereka memukulku, mereka memanen. Tidak banyak orang. Setelah itu, dia mulai menunggu dengan sabar, orang-orang barbar itu bergerak cepat, sepertinya mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyergap ke arah yang berlawanan. Ren Xiaosu menghitung mundur dalam hatinya, 10, 9, 8. Saat hitungan mencapai 1, tembak. Peluncur granat mengeluarkan suara teredam, dan Ren Xiaosu hampir tersedak dengan granat itu, orang barbar itu tiba-tiba muncul dan mengangkat kapak besar. Tetapi sebelum mereka melemparkan kapak ke tangan mereka di Ren Xiaosu, granat sudah ada di samping mereka. Meledak. Perusahaan pengintai mengikuti Ren Xiaosu dan mulai memanen medan perang. Seorang barbar berteriak dalam asap mesiu. Kata-katanya sangat panjang, seolah-olah berteriak untuk bala bantuan. T-402119 merespons dengan cepat, dan dia segera mengirim 2 tim tempur untuk menyelesaikan penyebaran garis api di kedua sayap untuk mencegah kemunculan bala bantuan barbar yang tiba-tiba. Tapi dia menunggu lama, tetapi tidak bisa melihat bala bantuan barbar datang. Di hutan yang jauh, Lao Su berdiri di samping mayat di suatu tempat dan pisau hitam di tangannya masih meneteskan darah. Ketika pertempuran berakhir, atau tepatnya, ketika panen Ren Xiaosu berakhir, seorang prajurit dari perusahaan pengintai berbisik, tidak heran kepala mengirimnya untuk memimpin tim. Sebelumnya, kita masih berpikir Pak. T-402119 sedang terburu-buru.
Saluran komunikasi ini dikirim kembali ke perintah secara real-time. Tidak jelas apakah dia mempertanyakan keputusan kepala. Dia buru-buru berkata, biarkan komunikasi diam. Tapi sudah terlambat, kata-kata prajurit itu dikembalikan ke perintah. Namun, P5092 tidak marah, tetapi menunjukkan senyum. Jika seorang master seperti Ren Xiaosu berhasil dilawan oleh dirinya sendiri, ia akan membuat dirinya lebih kuat dalam perang melawan kaum barbar. Bab 879. Umpan. Apa yang harus saya katakan adalah bahwa perusahaan pengintai sekarang sepenuhnya berkomitmen. Dari awal skeptisisme mereka ke kecurigaan kemudian, dan sekarang mereka tidak lagi mempertanyakan sama sekali. Hanya butuh beberapa jam bagi Ren Xiaosu untuk membantu mereka menyelesaikan perubahan besar dalam pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai mereka. Tuan, kemana kita pergi sekarang? T402119 bertanya dengan sungguh-sungguh. Orang barbar yang datang kali ini hanya bertanggung jawab atas penyelidikan, kata Ren Xiaosu, tetapi selanjutnya, kita takut bahwa kita akan menghadapi beberapa kekuatan utama orang barbar. T402119 membeku, haruskah kita mundur? Mundur. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, kesempatan yang bagus, tentu saja, memberi mereka lebih banyak darah. Di kantor pusat P5092 diam, dan ajudan di sebelahnya tiba-tiba berkata, apakah dia lupa dengan misimu? Tugas yang diberikan P5092 kepada Ren Xiaosu adalah untuk mendeteksi penyebaran senjata barbar di hutan dan menemukan senjata-senjata itu dibawa oleh penghalang 176. Tetapi tidak untuk bertarung secara langsung. Namun, apa yang dilakukan Ren Xiaosu tidak ada hubungannya dengan tugas ini. Setelah barang memasuki hutan, mereka telah berperang dengan gerilyawan dengan barbar, dan belum menyelidiki. Apalagi mengerahkan senjata. Jika Anda terus berjuang seperti ini, penyelidikan ini sebenarnya bukan apa-apa. Meskipun Ren Xiaosu telah membunuh banyak orang barbar, kira-kira ada lebih dari 300 orang. Cukup beralasan bahwa perusahaan pengintai bahkan dapat melakukan lebih dari 100 orang tanpa kerusakan, yang harus dianggap sebagai kemenangan besar. Tapi untuk seluruh perang, penyebaran senjata barbar di hutan bahkan lebih penting. Lagi pula, jika perusahaan pengintai Anda bahkan lebih canggih, tidak mungkin untuk melawan kekuatan utama biadab. Mungkin tingkat batalion atau resimen yang akan datang kepada Anda. Wakil melanjutkan, ketika pasukan utama pasukan ekspedisi barbar datang, mereka hanya akan dipaksa untuk mundur. Bahkan jika serangan dan penyelidikan rahasia kita gagal, hasil akhirnya adalah kehidupan ratusan orang barbar. Arti letnan itu bukan bahwa membunuh musuh tidak diinginkan, tetapi bahwa ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. P5092 menggelengkan kepalanya, tunggu sebentar, mungkin dia punya rencana. Pada saat ini, suara T402119 berasal dari saluran komunikasi, Tuan, apakah Anda punya rencana? Suara Ren Xiaosu menjawab, rencanakan. Aku tidak punya rencana. Perintah itu terperangkap dalam kesunyian yang aneh untuk sementara waktu, P5092 tiba-tiba merasakan sedikit rasa sakit di wajahnya. Jika itu bukan amunisi yang cukup, ia mungkin memesan bajak sekarang. Ren Xiaosu berkata sambil berjalan saat ini, aku selalu menjadi gerilyawan, dan sekarang aku akan membawamu ke pertempuran yang sulit. Pertarungan yang keras. T402119 bertanya-tanya, Tuan, tidakkah Anda ingin membawa kami ke kekuatan utama orang barbar? Ada apa? Ren Xiaosu dengan tenang menjawab, pihak lain telah membunuh pintu rumah, dan mundur ketika dia melihat seorang barbar, itu adalah perilaku pengecut. Di markas besar, staf tempur mengalihkan perhatian mereka ke letnan lagi. Pada saat tertentu, letnan berpikir, bisakah artikel ini mendengar mereka? Tetapi tombol panggilan perintah itu tidak ditekan. Segera setelah itu, Ren Xiaosu memimpin tim ke hutan lagi, namun T402119 menemukan bahwa apa yang disebut pertempuran keras Ren Xiaosu adalah membawa mereka melewati hutan tanpa mengetahui apa yang mereka cari. Ruang lingkup kegiatan perusahaan pengintai sangat besar. Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Ren Xiaosu, dan dia hanya bisa mengikuti kekacauan. Hanya 2 jam kemudian, Ren Xiaosu tiba-tiba berdiri di tepi sungai, tidak membawanya. Di sini, 4 kelompok.
T-402119 terkejut, dan akhirnya dia akan bekerja. Remote yang dikendalikan dari jarak jauh, sebuah senjata berat portabel. Adalah standar pada perusahaan pengintai dan digunakan untuk menghancurkan fasilitas pertahanan musuh dan menyebabkan pembunuhan efektif yang hebat. Ren Xiaosu menunjuk ke sungai dan berkata, beli grup di sini, bergerak cepat. Karena itu, seseorang di perusahaan pengintai telah melepas sekop insinyur lipat di punggungnya, dengan terampil terkubur di bawah tumpukan gulma, dan kemudian membersihkan semua tanda penggalian. Pergi ke tempat berikutnya, kata Ren Xiaosu. T-402119 mengerti, rekan penulis Ren Xiaosu hanya berkeliaran selama 1 jam hanya untuk menemukan tempat untuk menguburnya. Selanjutnya, Ren Xiaosu membawa mereka mengelilingi lingkaran besar, dan mereka tidak menarik diri dari ledakan ini sampai mereka mengubur semua. T-402119 mengeluarkan kendali jarak jauh dan berkata, nomor 1 di tepi sungai, nomor 2 di sebelah barat hutan, dan nomor 3 dan 4 ada di utara hutan. Ren Xiaosu mengangguk dan mengambil alih kendali jarak jauh. Oke, mari kita tunggu saja. Tunggu, bukankah seharusnya kita berada di samping? T-402119 membeku, berpikir bahwa Ren Xiaosu akan meledak ketika orang biadab lewat. Tetapi mereka begitu jauh dari bom sehingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Bagaimana saya tahu kalau orang barbar itu lewat? Namun, Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada lebih sedikit orang yang datang dari sisi lain, kita terlalu dekat dan berbahaya. Lalu kapan kita meledakkan? T-402119 bertanya. Sekarang, kata Ren Xiaosu sebagai hal biasa, dan dia meledakkan bom nomor 1. Ada raungan di kejauhan, T-402119 mengatakan bahwa itu terlalu terburu-buru. Jangan bicara, Ren Xiaosu bersandar pada pohon dengan mata terpejam, dan mulutnya sepertinya memikirkan sesuatu, seperti mantra. 10 menit kemudian, Ren Xiaosu menekan nomor 2 dan terdengar raungan lagi. Setelah 5 menit lagi, Ren Xiaosu menekan nomor 3 dan nomor 4 pada saat yang sama, dan kemudian berkata kepada T-402119, pergi dan panen medan perang. T-402119. Ada apa dengan medan perang? Apa yang terjadi? Siapa saya di mana saya apa yang aku lakukan? Namun, dia kembali ke lokasi ledakan bersama Ren Xiaosu, tertegun, dan menemukan dengan ngeri bahwa orang barbar yang berbaring di tanah sedang berduka. Ada banyak lagi orang barbar yang hancur berantakan. Ren Xiaosu merasa sedikit menyesal, berapa banyak kapak adalah ini, tapi sayangnya dia tidak bisa masuk ke ruang di depan sumbu. Pada saat ini, semua orang yang hadir dan orang-orang di markas saling memandang. T-402119 bahkan lupa untuk membuat senjata untuk orang barbar, hampir semua orang memikirkan satu hal. Bagaimana Ren Xiaosu tahu lintasan orang barbar? Dengan pernyataan seperti itu, pasukan tingkat batalion dengan mata biadab padam. Perasaan tidak masuk akal tiba-tiba meledak ke dalam hati setiap orang, mereka tidak pernah bertempur seperti itu. Untuk waktu yang lama, dalam kesan semua orang, orang barbar adalah pasukan yang paling baik dalam berburu di medan yang kompleks. Mereka licik dan kuat, yang membuat sakit kepala Tinder dan Wang. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Dan di sisi lain, 20 menit kemudian, Valentine masih duduk di sebelah kolam api, dan seorang biadab berlari kembali untuk memberikan informasi militer kepadanya. Saya melihat Valentine dengan tenang bertanya, apakah mereka memakan umpan di sebelah kanan. Si biadab yang kembali untuk menyampaikan informasi itu dengan lantang mengatakan Alexei mereka dimakan oleh umpan. Bab 880, melarikan diri. Di sebelah kolam api di hutan, Valentine tidak kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu setelah mendengar berita baru itu. Dia mengirim sebuah kemah dan berencana untuk memakan umpan, tetapi ternyata batalion dibunuh oleh umpan itu. Apakah ini konyol? Dan umpan macam apa ini? Ini jelas merupakan kekuatan utama dari Tinder, jika tidak mengapa makan batalion pasukan ekspedisinya. Valentine berdiri di samping kolam api, dan dia melihat seorang barbar di sebelahnya. Pergilah, aku akan menerima berita kematian mereka sebelum fajar. Si barbar membuang tongkat tulang besar di tangannya, dan tangannya yang mengkilap mengepal di depan, dan memimpin pasukannya ke barat.
Untuk sementara waktu, orang barbar yang lebat bergegas ke barat bermaksud untuk mengepung umpan. Pada saat ini, Ren Xiaosu memimpin tim untuk melanjutkan. Para prajurit dari perusahaan pengintai telah berhenti berbicara. Semua orang berasumsi bahwa kali ini mereka hanya akan memasuki hutan dan mengikuti campuran. Itu tidak membutuhkan banyak usaha. Tiba-tiba Ren Xiaosu berhenti berjalan, di belakangnya bertanya-tanya, "Ada apa tuan?" Ren Xiaosu berdiri diam dan tidak berbicara. Setelah 10 detik, semua orang melihat dia berbalik dan berlari. Setelah beberapa langkah, Ren Xiaosu melihat kembali ke tentara kompi pengintai, lari. Cepat lari. T-4021-9 bingung, "Tuan, kemana Anda akan pergi?" Ada terlalu banyak orang barbar yang terbunuh sebelumnya, jadi semua orang barbar datang, lari. Kata, Ren Xiaosu langsung menuju ke arah tembok besar. Berniat untuk bergegas kembali ke tembok besar sebelum orang-orang barbar utama menemukan mereka. T-4021-9 dengan tergesa-gesa bertanya kepada komando di saluran komunikasi, apakah mungkin untuk mundur ketika menghadapi kekuatan utama musuh. Orang-orang di markas terpana. Sejujurnya, mereka tidak melihat bayangan orang barbar di layar transmisi waktu nyata. Jika orang lain berbohong tentang situasi militer dan ingin mundur, mereka akan ditangani oleh P-5092 sebagai pembelot. Tetapi Ren Xiaosu mengatakan demikian, tetapi P-5092 percaya, mundur. Setelah itu, pengintaian bahkan mengikuti kehidupan Ren Xiaosu. Tidak ada yang melihat di mana orang barbar itu berada, dan toh memang benar mengikuti Ren Xiaosu. Lebih dari 100 orang hampir mundur. Setelah perusahaan pengintai dan tim tempur bertanggung jawab atas kuil, Ren Xiaosu berteriak, pada saat ini, bagian belakang istana kentut, semua lari untukku, melarikan diri. Siapapun yang akan pergi ke belakang istana kepala anjing itu mengenai. Dalam pendapat Ren Xiaosu, 1 atau 2 regu tempur di barbar yang padat di hutan bisa dihalangi. Sang ratu akan terbunuh, dan akan lebih baik untuk kehabisan tenaga. Karena pengintaian bahkan mundur lebih awal, dan karena kebugaran fisik rata-rata mereka dari T3, mereka berlari tanpa ambiguitas. Kekuatan utama di belakang orang barbar mengejar untuk waktu yang lama dan tidak mengejar ketinggalan. Pada saat ini, ratusan orang di pasukan utama Barbara tiba-tiba keluar dari kerumunan, mereka tidak lagi mengikuti pasukan besar. Tetapi melacak dengan kecepatan mereka sendiri ke arah perusahaan pengintai pergi. Ini adalah penguasa kekuatan utama, level terendah juga centurion, dan bahkan level yang lebih tinggi bahkan seragam. Dalam urutan pertempuran korps ekspedisi, 5 orang berada di pasukan yang sama, kepala disebut komandan pasukan, 20 disebut kepala, 100 disebut perwira, 500 disebut ibu kota kecil. Dan 1000 adalah modal besar. 5.000 orang adalah para jenderal, dan para jenderal yang memimpin 10.000 pasukan adalah para jenderal. Jenderal naik, dan dia adalah raja. Pembagian kekuatan dalam pasukan ekspedisi juga sangat sederhana, yang kuat dihormati secara langsung, hanya beberapa komandan militer berbakat yang dapat melewati kelas ini. Tetapi mereka juga akan dipandang rendah oleh perwira barbar lainnya. Sebenarnya, perusahaan pengintai akan segera meninggalkan hutan, tetapi T-4021-9 melirik ke belakang dan melihat bahwa para master di antara ratusan orang barbar sudah terlihat. Dan lebih cepat daripada mereka, dan jarak antara kedua belah pihak semakin menyempit. T-4021-9 menjelaskan situasi di saluran komunikasi, musuh mengejar sangat cepat dan meminta bala bantuan. Wakil komandan menegaskan, Tuan, Anda tidak bisa menyelamatkan. Mengirim pasukan utama lain keluar kota saat ini setara dengan melepaskan keunggulan pertahanan tembok besar. Ketika mereka menghadapi kekuatan utama si barbar, mereka pasti akan kehilangan banyak. P-5092 memandang gambar itu dengan diam-diam, dan akhirnya berkata kepada T-4021-9. Tidak ada penguatan, tetapi ketika Anda memasuki 3 km utara tembok besar, artileri dan senapan mesin berat dapat ditutup di atas tembok. P-5092 benar-benar rasional, sebagai komandan tertinggi divisi ketiga, ia harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya benar-benar benar, bukan emosional. Bahkan Ren Xiaosu, yang ingin dia lawan, masih berada di perusahaan pengintai.
Jika ada ribuan nyawa orang untuk ditukar dengan Xiao Su, P5092 tidak terasa berharga. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan, tetapi tidak bisa. Sejujurnya, aku tidak tahu kenapa P5092 tiba-tiba merasa sedikit sedih ketika membuat keputusan ini. Sepertinya setiap kali aku melepaskan sesuatu yang penting di hatiku, aku merasa sangat sedih. Kemampuan memerintah adalah penggunaannya sebagai anggota Tinder dan nilainya. Perasaan sedih di hatinya adalah emosi yang harus ia miliki sebagai pribadi. Seolah-olah dia akan tinggal sendirian di tendanya setelah setiap pertempuran. Orang sering mengatakan bahwa Anda adalah orang pertama, dan Anda harus menjadi orang baik sebelum berbicara tentang hal-hal lain. Tetapi anggota Tinder berbeda, pertama-tama mereka adalah bagian presisi dalam cita-cita besar, dan kemudian mereka adalah seseorang. Yang Xiao Kuan, yang telah mengawasi perintah itu, tiba-tiba bangkit dan pergi. Ketika dia pergi, dia juga mengambil senapan sniper anti-perangkat tipe Tinder. Pada titik ini, perusahaan pengintai dengan cepat meninggalkan hutan, dan ada juga tentara di tembok kota yang mengamatinya dengan teleskop. Orang biadab berada di belakang perusahaan pengintai, dan kecepatannya sangat cepat. Diharapkan akan ada pengejaran setelah 3 menit. Tapi tiba-tiba, prajurit yang sedang menonton di tembok besar tiba-tiba membeku, karena dia melihat seorang gadis mengikatkan tali di tumpukan dinding dan meluncur ke bawah. Membawa senapan sniper anti-peralatan tipe Tinder di bahunya. Kemudian, gadis itu berlari menuju medan perang sepanjang jalan. Ketika kedua belah pihak mendekat, gadis itu tiba-tiba menembak dengan satu lutut, dan tembakan besar senjata api membuatnya sedikit bersandar. Dan kemudian dia menyesuaikan sudut tembakan dan menarik pelatuknya lagi. Setitik darah tiba-tiba keluar dari orang barbar, dan orang barbar lain langsung meledakkan kepalanya, dan di samping Yang Xiao Kuan. Debu besar berserakan oleh lubang-lubang pembuangan di sisi senapan sniper. Menurut Yang Xiao Kuan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ren Xiao Su, tapi dia harus menyelamatkan. Untuk melihat situasinya secara lebih intuitif, P5092 membawa teleskop langsung ke dinding. Dia melihat satu pemimpin barbar demi satu meledak ke dalam kabut darah di penembak jitu, sementara Ren Xiaosu memimpin pengintai langsung ke posisi penembak jitu. Para penguasa barbar yang bertanggung jawab atas pengejaran akhirnya ragu-ragu untuk menghadapi penembak jitu itu. Mereka mulai melambat dan ingin menunggu pasukan belakang bergabung dengan diri mereka sendiri. Tapi Ren Xiaosu tidak terlalu peduli, karena kecepatan musuh melambat, ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melarikan diri. Ren Xiaosu berlari ke tempat yang Xiao Hibi menyergap dan mengambil sisi yang lain dan berlari. P5092 menonton adegan ini tiba-tiba menjadi sunyi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.